Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Abdillah dengan NIM 2121191 dari kelas Metodologi Pendidikan G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soalan mengenai soal PTS, yaitu dalam video ini akan dijelaskan 4 poin. Yang pertama adalah mengapa metodologi penelitian penting dipelajari. Yang kedua, paparkan secara cukup rinci 5 judul artikel jurnal tentang metodologi penelitian. Yang ketiga adalah siapa 5 penulis buku metodologi penelitian paling saudara senangi. Dan yang keempat adalah materi metodologi penelitian apa yang kamu sudah kuasai. Berikut langsung saja ya. Yang pertama adalah mengapa metodologi penelitian penting dipelajari. Metode penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dipelajari karena memiliki peran yang sangat vital dalam menghasilkan pengetahuan baru dan memperbaiki pengetahuan yang telah ada. Dalam dunia akademik, metode penelitian sering digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui pengumpulan dan analisis data. Selain itu, metode penelitian juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang akurat dan valid dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, kesehatan, teknik, bisnis, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari metode penelitian, seseorang dapat memahami bagaimana melakukan penelitian yang baik dan benar, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi hasil penelitian. Selain itu, pemahaman tentang metode penelitian juga dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih kritis dan analitis dalam mengevaluasi informasi yang diterima, baik membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, mempelajari metode penelitian sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pengetahuan, baik dalam konteks akademik maupun profesional. Yang kedua adalah paparkan secara cukup rinci 5 judul artikel tentang metodologi penelitian. Judul artikel yang pertama adalah memahami metode penelitian kualitatif oleh Yoni Ardianto. Dalam jurnal artikel ini, metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan. Jurnal yang kedua yang saya baca adalah metodologi penelitian ekonomi Islam. Model yang dipakai dalam penelitian ekonomi Islam adalah berbeda dengan model penelitian ekonomi konvensional. Model muncul karena teori atau adanya teori yang menghasilkan model baik sifatnya deskriptif, gambar maupun sistematis. Model dapat tersusun jika seseorang peneliti menemukan teori serta menyusunnya dalam bentuk hubungan yang lebih sederhana. Dengan demikian, model adalah penyederhana teori yang bersifat kompleks. Model dapat dioperasionalkan dengan dukungan data empirik atau historik, tetapi dapat juga langsung digunakan untuk pedoman aksi.
Proses penyusunan teori memberikan kesempatan kepada kita untuk memverifikasi, menjelaskan, dan memperluas kerangka kerja teoretis. Proses penyusunan teori dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama adalah sejumlah prinsip universal dimasukkan suatu teori yang dibuat untuk menjelaskan atau memprediksi, oleh karenanya juga mengarahkan aksi spesifik interaksi manusia. Yang kedua adalah kekuatan teori diuji dengan mempertentangkan hipotesis yang diperoleh dari teori dengan hasil penelitian terhadap aksi atau peristiwa. Selama teori itu memberikan keterangan yang jelas kepada kita atau prediksi yang akurat, maka itu dianggap kuat. Namun adanya ketidaksesuaian yang berulang kali antara perilaku yang diteliti dengan hipotesis yang dideduksikan menunjukkan adanya ketidakakuratan beberapa aturan universal dan menunjukkan keterbatasan teori, sehingga menuntut modifikasi terhadap teori atau aturan-aturan konsep universal yang telah dibangun. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian, panduan lengkap untuk peneliti pemula oleh M. Arif Hakim dan M. Aulia Rahman. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang metodologi penelitian dan memberikan panduan tentang bagaimana melakukan penelitian dengan benar. Yang keempat adalah memahami metode kuantitatif dan kualitatif oleh Fajar Junaidi. Artikel ini membahas perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian serta memberikan contoh penggunaannya dalam penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian dalam ilmu komputer oleh Andri Pranolo. Artikel ini membahas metode penelitian yang umum digunakan dalam ilmu komputer, termasuk eksperimen, survei, studi kasus, dan penelitian tindakan. Poin selanjutnya adalah 5 penulis buku metodologi penelitian yang paling saudara senangi. Yang pertama adalah Profesor Dr. Sugiono. Beliau adalah seorang ahli metodologi penelitian yang cukup terkenal di Indonesia. Beberapa buku karyanya yang terkenal adalah antara lain metode penelitian bisnis, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan statistika untuk penelitian. Tokoh yang kedua adalah Profesor Suharsimi Arikunto. Beliau adalah seorang ahli metodologi penelitian dan dosen emeritus Universitas Negeri Jakarta. Beberapa buku karyanya yang terkenal antara lain Prosedur Penelitian, Metode Penelitian, Pendekatan Praktik, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Moleong Leksije. Beliau adalah seorang dosen emeritus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan terkenal dengan bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif. Yang keempat adalah Profesor Dr. Rudi Kurniawan. Beliau adalah seorang ahli metodologi penelitian yang juga dikenal sebagai ahli statistik. Beberapa buku karyanya yang terkenal antara lain Dasar-dasar Statistika, Metodologi Penelitian, dan Analisis Data dengan SPSS. Yang terakhir adalah Profesor Dr. Joko Srimono. Beliau adalah seorang ahli metodologi penelitian dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Beberapa buku karyanya yang terkenal antara lain Metodologi Penelitian Kesehatan, Penelitian Kuantitatif Bidang Kesehatan, dan Penelitian Kualitatif Bidang Kesehatan. Poin yang terakhir adalah materi metodologi penelitian apa yang sudah dikuasai. Kalau saya sendiri kurang yakin, tapi saya cukup mengerti mengenai pengertian metode penelitian. Materi
metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mentafsirkan data dalam rangka memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian dan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ilmu alam, kesehatan, dan bisnis. Metode penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif menggunakan data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kuantitatif menggunakan data yang bersifat numerik atau terukur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan mengenai artikel yang sudah saya baca mengenai metode penelitian yang judulnya adalah manfaat mempelajari metode penelitian. Yang pertama adalah mempertajam hasil penelitian. Suatu peneliti yang mendalam dan tajam pasti membutuhkan sumber daya yang cukup banyak. Bukan hanya banyak saja, tetapi juga sumber data yang digunakan harus berkualitas dan sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian. Semakin tajam dan mendalam suatu penelitian, maka semakin detail dan kompleks pula penelitian yang dijalankan tersebut. Untuk bisa menghasilkan penelitian yang mendalam, maka diperlukan metode penelitian. Dengan begitu, peneliti akan lebih mudah mengetahui dasar dari penelitian. Tanpa adanya metodologi penelitian, peneliti nanti akan sulit memulai riset dan analisis, juga mengambil kesimpulan. Manfaat yang kedua adalah membuat alur penelitian menjadi jelas dan terarah. Dengan memiliki alur penelitian yang jelas, maka penelitian yang dijalankan akan lebih terarah dengan jelas, sehingga tidak melenceng ke mana-mana. Dengan begitu, membaca penelitian, kamu juga lebih mudah untuk memahami hasil penelitian yang disampaikan. Manfaat yang ketiga adalah menghasilkan penelitian yang berguna. Penelitian yang bermanfaat atau berguna adalah suatu penelitian yang bisa memberikan solusi dari topik yang dikaji. Manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pembacanya. Yang keempat adalah penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat yang akan dirasakan jika menggunakan metodologi penelitian adalah hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Manfaat ini diperoleh karena saat melakukan penelitian menggunakan metodologi penelitian, sumber datanya lebih valid. Dengan sumber data yang valid, maka hasil penelitian juga akan dipercaya oleh banyak orang. Bahkan peneliti sendiri juga dapat dipercaya oleh pembacanya karena mampu memberikan penelitian yang berkualitas. Yang kelima adalah mampu mengatasi keterbatasan. Manfaat terakhir yang bisa dirasakan dengan menggunakan metodologi penelitian adalah bisa mengatasi keterbatasan saat melakukan penelitian. Dalam hal ini, keterbatasan adalah biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya. Dan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, maka bisa mengatasi jika menggunakan metodologi penelitian. Meskipun nantinya akan memiliki keterbatasan, tetapi dengan adanya metodologi penelitian dapat mengurangi keterbatasan tersebut. Dikatakan jika metodologi penelitian menjadi salah satu cara untuk mengatasi hambatan yang mungkin saja terjadi saat penelitian. Jadi jangan ragu untuk menentukan metodologi penelitian sejak awal pada saat melakukan penelitian. Lanjutkan yang tadi, pengertian metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos, terdiri dari dua suku kata, yaitu meta dan meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Logos artinya ilmu.
Metodologi adalah sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran menggunakan sistem penelurusan dengan cara-cara tertentu untuk menemukan kebenaran yang tergantung dari sebuah kajian yang realitas. Penelitian adalah proses pengumpulan data dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah dan mutlak. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang tersusun atau sistematis untuk meningkatkan pengetahuan kita, juga merupakan suatu usaha yang tersusun, yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah yang mempunyai jawaban. Metode penelitian sebuah kumpulan dari beberapa metode-metode atau beberapa cara tertentu yang dapat diterima oleh akal sehat atau nalar mencari sesuatu kembali. Penelitian adalah sekumpulan peraturan-peraturan suatu prosedur yang biasanya digunakan oleh seorang pelaku disiplin ilmu. Jenis-jenis penelitian pendidikan. Di sini saya akan mengambil contoh dalam aspek pendidikan. Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metodologi. Keputusan mengenai metodologi yang akan dipakai akan tergantung kepada tujuan, pendekatan, bidang ilmu, sifat tempat, sifat masalah yang digarap, dan alternatif yang mungkin digunakan. Berikut ini adalah jenis penelitian menurut masalahnya. Yang pertama adalah penelitian historis, adalah membuat suatu rekonstruksi masa lalu atau lampau secara sistematis dan juga objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mengonsistensikan bukti-bukti untuk menegakkan suatu fakta. Data-data yang dikumpulkan biasanya merupakan hasil dari pengamatan seseorang, misalnya dari sebuah surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data. Yang kedua adalah penelitian deskriptif, adalah membuat pensandraan secara tersusun atau sistematis, faktual dan juga akurat mengenai suatu fakta dari suatu populasi. Yang ketiga adalah penelitian perkembangan, adalah penelitian untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan perubahan sebagai sebuah fungsi dari waktu. Yang keempat adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan, adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan di masa ini dan hubungan atau interaksi lingkungan suatu unit sosial. Penelitian kasus memusatkan pemikiran pada kasus secara intensif dan juga sangat terperinci mengenai masalah latar belakang keadaan sekarang atau saat ini. Yang kelima adalah penelitian korelasional, adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeteksi sampai sejauh mana variasi pada suatu faktor yang berkaitan dengan variasi pada satu atau mungkin juga lebih dari satu faktor lain didasarkan pada koefisien korelasi. Penelitian korelasional menggambarkan suatu pendekatan yang bersifat umum untuk suatu penelitian yang hanya berfokus pada penaksiran pada kovariasi di antara beberapa variabel yang muncul secara sendirinya. Yang keenam adalah penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menyelidiki hubungan sebab akibat dengan berdasar atas pengamatan terhadap langsung akibat yang ada, menemukan kembali faktor yang menjadi penyebabnya melalui data-data tertentu. Penyelidikan kausal komparatif adalah penyelidikan empiris yang tersusun secara sistematis di mana ilmuwan tidak dapat mengendalikan variabel bebas secara langsung karena variabel tersebut sudah pernah terjadi. Yang terakhir adalah eksperimental, adalah penelitian dilakukan
untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara mengenalkan satu atau lebih kelompok eksperimental kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu dan lebih kelompok kontrol yang tidak dapat dikenai kondisi perlakuan. Ya, sekian pemaparan materi dan pembuatan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.